Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, tiada kata yang paling pantas kita ungkapkan dalam suasana ibadah saat ini kecuali kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama sekali nikmat iman wal Islam, yang oleh para ulama disebut a'zamun ni'am, sebesar-besar nikmat. Karena tanpa iman dan Islam, maka nikmat-nikmat yang lain menjadi tidak bermakna. Dengan iman dan Islamlah kita akan selamat dan terhindar dari azab neraka. Karena itu kita syukuri nikmat iman dan Islam ini. Hidup tanpa iman dan Islam digambarkan oleh Al-Quran laksana berada di tepi jurang neraka. Wa kuntum ala syafa khufratim minan nar fa'anqadhakum minha. Ayat ini menggambarkan kehidupan di zaman jahiliyah yang tidak dilandasi dengan iman dan Islam. Kalian, wahai manusia, sudah berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, lalu kami selamatkan kalian. Dengan apa Allah menyelamatkan umat manusia? Dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah untuk menghantarkan kita mendapatkan iman dan Islam. Karena itu wajib kita berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Saat ini kita sedang menikmati buah iman dengan beribadah. Alhamdulillah, Masjid Istiqlal sudah diizinkan untuk kita berjamaah di dalamnya. Kalau tahun lalu kita tidak bisa beribadah di masjid yang kita cintai ini, alhamdulillah di tahun 1412 Hijriah ini kita bisa sholat tarawih berjamaah di masjid negara Masjid Istiqlal yang kita banggakan ini. Kita bisa saling menyemangati dalam beribadah meskipun masih dalam suasana terbatas karena pandemik belum berakhir. Tapi kita syukuri itu, kita optimalkan Ramadan kita tahun ini. Tema yang diangkat oleh pengurus adalah mengisi Ramadan agar lebih bermakna. Ramadan ini ibarat kesempatan emas di mana Allah telah memilihkan untuk kita
sebuah kesempatan yang tidak terjadi di bulan-bulan lain. Allah bukakan pintu ampunannya seluas-luasnya. Allah lipat gandakan amal kebajikan kita. Kemudian di dalamnya ada satu malam yang bernilai lebih utama dari 1000 bulan. Tapi tentu tergantung kita. Apakah kita mau memanfaatkan atau tidak? Waktunya sama semua kita lalui dalam sehari semalam 24 jam. Adakah yang memanfaatkan itu? Nah, tentu kembali lagi tergantung kepada kita masing-masing. Bagi mereka yang memanfaatkannya tentu akan beruntung. Tapi sebaliknya, kalau tidak dimanfaatkan kesempatan emas ini, kita akan rugi. Ada analogi yang menarik, ada sebuah cerita, yaitu pasukan Raja Iskandar Zulkarnain. Pada suatu ketika, Iskandar Zulkarnain melakukan perjalanan bersama pasukannya untuk sebuah misi. Di tengah perjalanan, Iskandar Zulkarnain berpesan kepada prajuritnya, nanti malam kita akan melewati satu sungai dan kita harus melewatinya. Tidak ada pilihan lain. Pesan saya, apa saja yang terinjak oleh kalian di dalam sungai itu maka ambillah. Malam pun tiba, dalam kegelapan malam benar saja mereka harus melewati satu sungai. Pasukannya terbagi 3. Yang pertama, tidak mau mengambil apa-apa dari dalam sungai, meskipun dia terinjak bermacam batu dan sebagainya. Alasannya hanya merepotkan dan memberatkan. Kelompok kedua mengambil sekedarnya, karena tentu memang merepotkan, memberatkan ya. Tapi yang ketiga ini sesuai dengan pesan Raja Iskandar Zulkarnain, dia ambil sebanyak-banyaknya, dia masukkan di dalam tasnya. Bahkan ada kantong jubahnya dimasukkan juga di dalam kantong jubah. Keesokan harinya, Iskandar Zulkarnain bertanya, apa yang kalian peroleh dari sungai yang kita lewati tadi malam? Kelompok yang kedua membuka tasnya. Betapa terkejutnya, dari dalam tasnya dia buka, isinya berupa bongkahan-bongkahan emas, intan dan berlian. Alangkah ruginya katanya. Tentu kelompok yang satu merasa lebih rugi lagi, tidak mendapatkan apa-apa dari kesempatan emas itu. Yang beruntung adalah kelompok yang ketiga. Penuh tasnya dengan bongkahan emas dan intan berlian. Alhamdulillah. Ibu bapak, sungai yang dilewati pasukan Raja Iskandar Zulkarnain bisa kita analogikan dengan Ramadan. Ramadan membawakan berbagai macam hikmah. Tetapi kembali 3 kelompok ini, masuk mana kita? Apakah yang hanya melewatkan Ramadan tanpa mendapatkan apa-apa ya? Atau yang berusaha sekedarnya dan juga berusaha semaksimal mungkin? Tentu akan berbeda hasilnya. Bagi mereka yang melewatkan Ramadan, sama saja dengan bulan-bulan lain, tidak ada perasaan terpanggil, tentu akan rugi. Rasulullah bersabda, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfaralah. Raghima, celaka, rugi seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan
selesai Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Rugi. Karena Ramadan bulan ampunan Allah. Karena itu salah satu cara kita mengisi Ramadan agar lebih bermakna, mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Sebagaimana istighfar dan doa yang diajarkan Rasulullah kepada istri beliau Siti Aisyah ketika mengintip Lailatul Qadar. Apa itu kalimat indah ini diperbanyak? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kita perbanyak, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan Allah, dan Allah memberikan keridhaan kepada kita. Kita disediakannya sorga yang kita idam-idamkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ramadan juga bulan Al-Quran. Karena itu ibadah yang utama selain puasa, salat sunat tarawih juga membaca Al-Quran. Kita niatkan minimal 1 kali khatam kita di dalam bulan Ramadan tahun ini. Karena 1 huruf yang kita baca disediakan 10 kebaikan. Itu di bulan lain. Kalau di bulan Ramadan pasti dilebihkan lagi, dilipat gandakan. Pernah Bapak Ibu menghitung berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran? Belum pernah ya? Nah, kita mengambil saja hasil penelitian ulama besar. Imam Syafi'i pernah melakukan penelitian menghitung jumlah alif berapa, ba dan seterusnya. Dihitung luar biasa, belum ada komputer waktu itu. Itu ketelitian para ulama kita ya. Ini dinukil oleh Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Disebutkan hasil penelitian Imam Syafi'i itu jumlah huruf di dalam Al-Quran 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf kali 10. Berapa kebaikan, terlebih di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Gampang sekali untuk menambah investasi amal kita di bulan Ramadan ini. Karena itu kesempatan emas ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita mengukir bekas-bekas indah di dalam Ramadan, athar yang positif, supaya kita direkam jejak-jejak digital kita oleh malaikat. Karena dengan jejak digital itulah kita nanti akan dibangkitkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa-apa yang mereka lakukan dan bekas-bekas peninggalan mereka. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan bekas-bekas positif dalam perjalanan kehidupan spiritualitas kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.